Tindakan si janda ini yang memasukkan 2 peser ke dalam kotak persembahan dilihat oleh Yesus dan dijadikan contoh bagaimana harus mengikuti Yesus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Besar harapan saya Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, menjadi sembuh, memperoleh kekuatan terus-menerus dari Sang Maha Kasih. Sekali-sekali saya mau kasih tos yuk kita bikin tos 1, 2, 3. Oke. Saudaraku yang terkasih, apakah di tangan Anda sudah siap dengan firman Tuhan ini? Dengan kitab suci Anda. Anda bisa lihat kitab suci saya udah nggak karu-karuan, solatip sana sini, lalu juga banyak yang sudah terlepas, bahkan robek-robek. Saudaraku, coba saya mau periksa kitab suci Anda masing-masing. Coba Anda buka kitab suci Anda. Apakah Anda sudah mencoret-coret dalam arti mencatat catatan-catatan kecil atau memberi stabilo atau garis bawah atau melingkari ayat-ayat yang sangat menyentuh kehidupan Anda? Coba dicek. Ayo, kayak saya gini misalnya. Jadi saya tuh ketika saya menemukan sebuah inspirasi, kekuatan firman Tuhan, saya nggak pernah lupa untuk menggarisbawahin atau stabilo seperti ini. Karena apa? Supaya saya nggak lupa. Nah, yang lebih menarik lagi saudara-saudara, jadikanlah Alkitab Anda sebagai saksi hidup Anda. Maksudnya apa Romo Yosef? Nanti ketika Anda sudah tua, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi misalnya, Anda membuka-buka kitab suci Anda. Anda mungkin lupa dengan pengalaman-pengalaman Anda di masa lalu, jatuh bangun kehidupan Anda. Seringkali orang akan ingat ketika jatuhnya, tapi ketika diberi rahmat, bersyukur, berterima kasih, kita seringkali lupa. Nah, pada saat itu, ketika Anda membuka-buka kitab suci Anda dengan coretan-coretan seperti ini, Anda akan diingatkan, oh iya ya, dulu saya tuh pernah suka sekali membaca kisah Daud dan Batsheba. Waktu itu saya sedang merasa jatuh-jatuhnya Romo. Misalnya seperti itu. Atau ketika Anda bolak-balik lagi, Anda membaca kitab Mazmur. Ada Mazmur syukur misalnya. Oh iya, ini kayaknya dulu aku lagi bersyukur karena kelahiran anak pertama, kelahiran cucu kedua misalnya. Atau lagi betul-betul mengalami kesembuhan dari COVID. Betul-betul Anda garis bawain rasa syukur Anda dibantu oleh firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jadikan kitab suci ini sebagai saksi hidup kita. Jatuh bangun kita, lika-liku kehidupan kita, dan juga bagaimana kitab suci menjadi saksi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengiringi langkah kaki kita dengan firman-Nya. Percayalah saudaraku, kalau kita berjalan dalam terang firman, kita berjalan di jalan yang benar. Kita akan sampai pada tujuan yang sejati, yaitu berjumpa dengan Allah sendiri. Luar biasa bukan saudara-saudara? Bagaimana dengan kitab suci Anda? Ini kitab suci saya ini sudah berumur berapa ya? 25 tahun kalau nggak salah. Waktu saya masuk seminari, itu udah lepas-lepas kayak begini. Biasanya kalau udah lepas-lepas gini, pasti itu teksnya bagus. Betul. Matius 8, Matius 9 ini udah saya ublek-ublek luar biasa. Bagaimana dengan kitab suci Anda? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sebagai imam, sebagai seorang pewarta, sebagai seorang pengajar kitab suci yang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga saya mengajar kitab suci. Kadang-kadang rasa lelah saya terbayar lunas ketika saya melihat, menyimak, menyaksikan umat saya makin cinta sama firman Tuhan, makin suka baca firman ini. Ternyata kitab suci itu TOPBGT. Ternyata asik Romo baca kitab suci. Ternyata enggak semenyeramkan yang saya bayangkan dulu. Ternyata enggak membosankan Romo. Bahkan mau baca lagi, mau baca lagi, mau baca lagi. Karena apa? Semakin kita membaca firman Tuhan, kita semakin mengenal Allah.
sifat-sifatnya, cara kerjanya untuk menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia, lalu juga rencana-rencana keselamatan Allah. Tetapi saudara-saudara, nanti dulu, ternyata baca kitab suci tidak cuma sekedar itu. Semakin kita baca kitab suci, saudara, kita diajak untuk semakin mengenal diri kita. Siapa kita? Bagaimana kualitas kita? Bagaimana kita harus menanggapi kasih Allah? Bagaimana perjalanan kita? Lika-liku kita, kejatuhan kita. Lalu bagaimana kita mau bangkit ketika kita jatuh? Jadi ada dua arah saudara-saudara ketika kita membaca firman Tuhan. Yang pertama semakin mengenal Allah. Yang kedua semakin mengenal diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa dua hal itu menjadi sangat penting dalam pemahaman kita terhadap hidup di hadapan Tuhan? Ketika kita bayangkan saudara-saudara, hari ini tanggal 21 November. Kita sudah memasuki hari-hari terakhir bulan November. Ingat, minggu depan sudah masa Advent. Wih ya Romo, kok cepet bener ya? Kan tiba-tiba tuh Advent 1, Advent 2, Advent 3, Advent 4, tiba-tiba Natal aja. Saya yakin dan percaya Anda sebagai orang Kristiani yang baik, Anda akan melakukan banyak sekali persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal. Bisa jadi Anda berpikir, waduh, rumah mau didekor tema apa nih? Apakah dekorasi tahun lalu masih bisa dipakai atau harus beli lagi? Atau saya mau konsepnya sederhana Romo yang tahun ini misalnya. Atau Anda udah merencanakan libur kemana di akhir tahun? Libur sama siapa? Mau nanti pesta Natal mau undang siapa? Mau kumpul keluarga di rumahnya yang mana misalnya? Apa yang mau Anda lakukan nanti untuk merayakan Natal? Tetapi saudara-saudara, itu semua saya sih setuju-setuju aja. Tapi saya mengingatkan yang paling penting, bahkan teramat penting adalah yang tidak pernah boleh dilupakan atau dilalui begitu saja, yaitu persiapan hati. Di balik persiapan-persiapan kita yang begitu heboh-heboh, apakah kita juga heboh dalam mempersiapkan hati kita menyambut Sang Juru Selamat? Pertobatan yang sejati, bukan yang anget-anget tai ayam, bukan yang ya cuman ketika lagi butuhnya sama Tuhan bertobat, ketika lagi jatuhnya baru bertobat, tapi betul-betul mengasah ketajaman refleksi kita, ketajaman rohani kita, daya hidup kita asah semakin makin tajam supaya kita bisa melewati aneka macam tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap Anda mempersiapkan diri dengan baik mulai dari sekarang. Bersihkan rumah, bersihkan juga rumah dalam hati kita. Disapu, dipel, pakai postek, disikat. Makin kotor kita, makin butuh waktu untuk membersihkan, betul. Makin keras kita menggosoknya. Kalau kotorannya sudah menumpuk, sudah berkarang Romo, sudah bau Romo, maka butuh waktu. Tidak bisa sehari langsung bersih. Kita akan lelah, betul nggak? Kalau kita bersihin rumah yang kotor gitu ya, sehari gitu kita capek luar biasa. Nah, membersihkan yang seperti itu juga butuh proses. Mulai dari sekarang coba. Apa yang mau aku lakukan menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Nah, dalam kalender liturgi saudara-saudara, kita dibantu oleh satu tokoh yang diangkat dalam kalender liturgi gereja, yaitu dalam bacaan Injil hari Senin 21 November yang diambil dari Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Saya sudah sering sekali mengangkat tokoh ini, yaitu janda miskin yang memasukkan seluruh nafkahnya dalam kotak sumbangan bait Allah. Tekanan dari bacaan ini bukan berapa banyak uang yang dimasukkan oleh si janda yang tidak bisa dibandingkan dengan uang orang-orang kaya. Bukan itu. Mari kita lihat. Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Lukas dari awal sampai bab 21 ya, yaitu sebelum Tuhan Yesus memasuki masa sengsaranya,
Kita bisa melihat tokoh-tokoh yang ada di sekitar Yesus. Yang pertama pasti para murid. Betapa para murid ini betul-betul mengalami jungkir balik dalam kehidupan mereka. Mereka susah sekali mengerti. Mereka sulit sekali memahami ajaran Yesus. Mereka mudah sekali melakukan kesalahan. Mereka tidak memberikan tanggapan yang positif dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Mereka malah ribut sendiri di antara mereka tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi para murid ini, meskipun mereka dekat dengan Tuhan Yesus, tampak sekali mereka belum matang. Mereka belum bisa menanggapi secara positif apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Lalu juga ada musuh-musuh Yesus, seperti ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, orang Saduki yang berusaha dari awal mencari titik lemah Yesus, mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Meskipun mereka tidak menemukannya, tetapi kebencian mereka, rasa tidak suka mereka makin menumpuk-menumpuk. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, pada akhirnya setelah lika-liku orang-orang yang ada di sekitar Yesus, akhirnya ada satu orang yang tidak disebut namanya, tidak disebut bagaimana keadaannya, hanya diceritakan dia seorang janda yang miskin, yang setiap hari duduk di pelataran bait Allah memohon belas kasih orang banyak. Nah, tindakan si janda ini yang memasukkan 2 peser ke dalam kotak persembahan, yaitu seluruh nafkahnya, dilihat oleh Yesus dan dijadikan contoh, teladan bagaimana harus mengikuti Yesus. Terutama nanti di masa-masa sulit dalam kisah sengsaranya. Ketika banyak orang menjadi goyang imannya. Ketika orang banyak meninggalkan imannya karena tidak sanggup, tidak kuat, tidak mampu bertahan, berdiri di hadapan tahta Allah. Tuhan Yesus mengajak kita semua, belajarlah dari tokoh si janda ini. Bukan soal dia memasukkan seluruh nafkahnya ke dalam kotak persembahan. Tetapi yang mau digarisbawain adalah bagaimana dia menyerahkan seluruh kehidupannya, rezekinya, masa depannya. Dia mau makan apa hari ini, dia serahkan kepada Tuhan. Dia mendahulukan Tuhan di atas segala kebutuhannya. Saudara-saudara, seseorang yang mampu berserah seperti ini hanyalah orang-orang yang memiliki rasa percaya tanpa batas dengan Allah. Tidak mungkin orang yang percaya cuma setengah-setengah, cuma seperempat, cuma ala kadar, mampu menyerahkan nasibnya, masa depannya, kehidupannya seperti si janda ini. Saudara-saudara terkasih, kita bisa belajar banyak hal dari si janda miskin ini. Bisa jadi hidup kita sama seperti kehidupan si janda miskin. Penuh kekurangan, banyak kebutuhan, banyak hutang, tidak punya biaya untuk aneka macam kebutuhan kita. Tetapi saya yakin juga ada begitu banyak dari antara kita yang hidupnya jauh lebih baik dari si janda miskin ini. Kita masih punya tabungan, kita masih punya pegangan, kita masih bisa makan, gak pakai mikir nanti malam mau makan apa. Nah, saudara-saudara, kalau janda miskin saja bisa menyerahkan dirinya, kehidupannya, masa depannya dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangan, dengan apa yang dia miliki, semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Apakah kita mampu percaya kepada Tuhan seperti si janda miskin ini? Kalau janda miskin saja dengan semua kemiskinannya dia bisa melakukan seperti itu, apalagi saya dan juga kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya janda miskin ini menjadi langkah awal pertama kita memasuki masa Advent menyambut Sang Juru Selamat. Apakah rasa percayaku sudah bisa memampukan aku menyerahkan diriku, hidupku, masa depanku, urusanku, sakit penyakitku, anak-anakku, keluargaku ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini Tuhan yang aku miliki. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan. Si janda miskin tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan menolak persembahannya yang kecil itu. Tapi dia percaya Tuhan akan menerima ketulusan hatinya. Memberikan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan.
dengan rasa percaya tanpa batas. Saudara-saudara yang terkasih, semoga inspirasi janda miskin ini membuka pikiran kita lebar-lebar. Oh iya Romo ya, kenapa sampai saat ini kok saya sering mengeluh, saya sering marah dengan kehidupan saya. Belajarlah soal percaya kepada Tuhan dari si janda miskin ini. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menerima persembahan-persembahan kita yang kita berikan dengan tulus sebagai bentuk pertobatan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Salam.